Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiikum. Mau bertanya lagi Ustaz, ini cara baca surat An-Najm ayat 50. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Kenapa jadi Danil Ustaz? Tidak adal ula atau adanal ula. Ini kaidahnya bagaimana Ustaz? Ketika fathatain atau ini ketemu wasal. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah ya Ustaz. Pertanyaan antum pada surat An-Najm ayat 50 ya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Antum bertanya tentang kalimat adan dengan al-ula ketika diwasali baca adanil ula. Ini sudah dibahas oleh para ulama tajwid di buku-buku tajwid mereka. Di sana ada istilah nunul wiqayah, adalah nun yang dijaga ya. Ini ketika ada huruf yang tanwin, mau fathatain, kasratain atau dhammahtain, dia bertemu dengan hamzah wasal. Dan tentunya huruf setelah hamzah wasal ini pasti huruf sukun. Nah, jadi fathatain, kasratain atau dhammahtain atau huruf yang berharakat tanwin, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sana terdapat huruf nun. Ya, dalam tanwin itu ada huruf nun sukun Ustaz. Ya. Nah, makanya ketika dia diwasalkan dengan huruf atau dengan kalimat yang terdapat hamzah wasal di sana, berarti dia bertemu dengan huruf sukun juga. Jadi kalau kita lihat ada nun sukun pada tanwin ketemu huruf sukun setelah hamzah wasal. Nah, ketika ada huruf sukun dengan huruf sukun bertemu, ini kaidah bahasa Arab, kaidah lughah maupun kaidah tajwid, ya, itu huruf sukun pertama diberikan harakat kasrah. Jadi ketika ada iltiqa'us sakinain, ketika ada dua huruf yang sukun, maka tidak mungkin kita membaca sukun dua-duanya. Harus ada yang diharakatkan. Ya, kaidahnya adalah harokat atau huruf sukun pertama itu diberikan harokat kasrah. Ini sudah menjadi kaidah. Ya, jadi tidak harokat fathah dan tidak harokat dhammah, tapi harokatnya kasrah. Ya, jadi adan, kemudian nunnya dikasih kasrah jadi adani, dan ketemu huruf lam sukun jadi adanil ula. Ya, adanil ula. Ya, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dalam kalimat yang lain, misalkan ada contoh, bukan dalam tanwin, misalkan dalam huruf selain tanwin, misalkan dalam Quran ada kalimat laqad istakbaru. Berarti di sana ada pertemuan dal sukun dengan sin sukun. Tidak mungkin kita membaca dua-duanya sukun. Makanya dalam Al-Quran sudah dikasih harakat kasrah. Ya, jadi kita membaca dengan laqad istakbaru, laqad istakbaru, laqad istakbaru. Dan di contoh-contoh yang lain, ya, misalkan surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Ahadun, kalau waqaf jadi ahad. Nah, ketika wasal, ya harus ada nun yang dijaga di situ. Ya, jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi nun dikeluarkan, kemudian dikasih harakat kasrah. Ya, istilahnya adalah nunul wiqayah. Taib. Barakallahu fikum Ustaz, mudah-mudahan bisa difahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.